kuasa. Haleluya. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang kami sanjung dan kami tinggikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sepanjang hari Tuhan tolong kami, dan kami ada lagi di sore hari ini di hadirat Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Mari Engkau Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini, sehingga setiap kami yang hadir kami diberkati oleh Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu pada sore hari ini Tuhan, sehingga semuanya berjalan atas pimpinan dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Hamba-Mu yang memainkan alat musik, hamba-Mu yang akan berdiri dan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan Allah turun atas setiap pelayanan hamba-hamba-Mu. Nama-Mu saja yang ditinggikan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
kita ditebus oleh darah Yesus. Silakan duduk. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda, ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Demikian kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kalau kita melihat dari ayat ini, maka di sini ada satu jaminan yang diberikan oleh Allah sendiri di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya ketika hati kita, pikiran kita, hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, maka itulah yang akan mengendalikan sikap hidup kita.
Dan hasil dari setiap keputusan kita pun yang kita ambil ketika hati kita, pikiran kita, hidup kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah adalah merupakan satu keputusan yang baik karena ada Tuhan di dalamnya. Kita melibatkan Dia di dalamnya. Kalau kita memperhatikan di dalam surat Filipi ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, di dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, satu ayat sebelum ayat pokok kita tadi, di sini disebutkan bahwa ternyata untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga, pikiran kita lah, hati kita lah, jiwa kita lah yang perlu dikuasai dengan damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 tentang jangan khawatir, tentang tidak khawatir, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, maka damai sejahtera itu menguasai kehidupan kita. Apapun yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, jalan apapun yang Tuhan bawa bagi kita untuk kita ada di dalam kebenarannya, kita tetap ada di dalam sukacita, kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Nah, bagaimana damai sejahtera itu, sukacita itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita? Sama seperti yang Paulus inginkan di dalam ayat yang ke-7 dari Filipi pasal yang ke-4 tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Hanya satu jalan, yaitu dengan kita membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah secara pribadi, Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana melakukannya? Tentunya kita ada di jalur kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Bangun komunikasi yang baik di dalam doa, di dalam permohonan dengan ucapan syukur firman Tuhan katakan, ya. Membangun hubungan ini sangat penting sekali karena dari situlah kita mengetahui, kita mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Kalau di dalam Yesaya pasalnya yang ke-52, Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang Yesaya pasalnya yang ke-52, di situ kita bisa mengenal pribadi yang sudah memanggil kita, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita ya. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi di dalam ayat ini kita bisa mengetahui Yesus sebagai Raja itu datang untuk membawa berita yang mengabarkan tentang berita damai, berita baik, berita selamat. Ya, satu keadaan yang diharapkan oleh semua orang, sukacita yang penuh, damai sejahtera yang penuh. Itulah yang perlu kita kenal, pribadi yang perlu kita kenal, yang kita andalkan di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia datang membawa damai, dia datang membawa sukacita. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, biarlah jiwa kita, hati kita pun dipenuhi dengan damai sejahtera itu. Itu sebabnya penting sekali untuk kita membangun hubungan yang erat antara kita dengan Allah. Di dalam Roma juga pasalnya yang ke-5,
Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat ini dikatakan kita yang dibenarkan karena iman. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan karena iman. Hanya ketika kita percaya kepada salib Yesus yang sudah menebus dosa kita, disitulah kita dibenarkan. Selanjutnya kita hidup di dalam kebenaran yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang terus-menerus kita lakukan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Maka terjalin satu hubungan yang baik, yang indah antara kita dengan Yesus. Kita kenal siapa yang kita sembah. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, maka Ia pun akan memelihara kehidupan kita dengan sukacita dan dengan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi di dalam Filipi. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk damai sejahtera Allah itu memenuhi kehidupan kita. Dikatakan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, itu dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik, hasil yang maksimal daripada sesuatu yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Ya, hasil yang baik, lebih baik dari pemikiran-pemikiran manusia. Karena ini dikerjakan oleh Allah sendiri, sumber damai tersebut. Jadi dikatakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, melampaui segala apapun, dan hasilnya pun adalah hasil yang terbaik. Jadi serahkan hidupmu, serahkan dirimu, serahkan hatimu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Maka Dia akan bertindak, Dia akan bekerja, Dia akan memenuhi kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bukan hasilnya, tetapi sumbernya. Sumber dari segala keinginan, sumber dari segala perasaan yang terdapat dalam kehidupan manusia itu adalah hatinya. Nah, hati itulah, jiwa itulah yang akan dipelihara dengan damai sejahtera yang dari Allah. Jadi ketika apa yang dipikirkan, apa yang dirindukan, apa yang dikehendaki oleh hati yang sudah diisi dengan damai sejahtera Allah, yang sudah diisi dengan sukacita yang dari Allah, akan mendapatkan hasil yang baik daripada hati yang dipenuhi dengan kemarahan, hati yang dipenuhi dengan ambisi yang salah, hati yang dipenuhi dengan iri dan dengki, akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Beda ketika hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kehendak Allah, dengan damai sejahtera tersebut. Hasilnya adalah hasil yang terbaik. Jadi supaya hati kita, jiwa kita ini dikuasai oleh damai sejahtera Allah, bangunlah hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Taatilah, dengarkanlah suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukannya, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan katakan, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku
kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Dia memberikan damai sejahtera itu kepada setiap orang yang sudah mempercayakan hidupnya kepadanya. Dia memberikan. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Dan yang diberikan oleh Allah itu tidak diberikan oleh dunia ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur memiliki Allah yang sangat mempedulikan kehidupan kita. Bukan hanya Dia menyelamatkan hidup kita dengan mengampuni setiap salah dan dosa kita, tetapi Dia memelihara kita di dalam damai sejahteranya. Boleh banyak masalah, boleh banyak tantangan, dunia boleh bergolak, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kalau kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Yesaya, firman Tuhan katakan bahwa gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Tetapi firman Tuhan, janjinya bagi orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan berubah sedikit pun. Itulah yang menjadi pegangan kehidupan kita. Itulah yang menjadi pandangan kita supaya kita tidak melihat kepada besarnya masalah yang kita hadapi, rumitnya persoalan yang kita hadapi, tetapi kita pandang betapa Yesus itu luar biasa yang akan senantiasa menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita senantiasa dikuatkan, kita senantiasa diteguhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kasih setia Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa pandang kepada Engkau ya Tuhan, karena di dalam-Mu lah kami menemukan kekuatan baru. Di dalam-Mu lah kami menemukan kepastian akan tujuan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Engkau, kami pegang setiap janji kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Dengan Engkau mati di kayu salib mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kini kami tinggal di dalam damai sejahtera-Mu. Kuatkanlah kami, teguhkanlah iman percaya kami melalui begitu banyak hal yang kami hadapi di dalam dunia ini Tuhan. Satu hal yang kami yakini, satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tangan-Mu senantiasa menopang kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan tolong untuk kami terus mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami pula dengan setia melakukan setiap kebenaran firman-Mu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang terus kehidupan kami, biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau. Apapun kami akan hadapi bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan berikan kemenangan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Dimanapun kami berada, masalah apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan Engkau akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala sesuatu yang kami alami ya Tuhan, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan bekerja, Tuhan sendiri yang akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami orang-orang yang berharap dan percaya kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, dan kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.